Ya, kayak toko bangunan Jaya gitu ya. Oke. Kita coba nggih, Bapak Ibu semuanya yakin? Smart Stedo. Belum semangat. Smart Stedo. Oke. Ibu-ibunya sudah semangat. Ibu menang gantian bapak-bapak. Pak, tak cek semangatnya. Ini bapak-bapak hidup segan mati pun tak mau nengin ya. Kita coba ya buat bapak-bapak. Smart Stedo. Ya. Sing semangat mung Pak Babinsa. Oke. Ulangi ya. Smart Stedo. Tepuk tangan buat kita semua hari ini. Oke. Kalau saya bilang are you ready? Jawabnya nopo? Are you ready? Are you ready? Oke, bismillah. Masuk materi. Kita coba silakan untuk kencangkan sabuk pengaman. Silakan siapkan catatannya dan siapkan untuk HP-nya. Minimal HP-nya iPhone biar kalau foto nggak ngeblur. Ya, seperti itu. Baik. Bismillah, kita masuk ke dalam parenting. Ya, mendidik dengan cinta dan keteladanan. Kenapa dengan cinta dan keteladanan? Ibu, Bapak, saya mau sampaikan sama jenengan semua. Mendidik dengan cinta. Ketika kita sudah menjadi orang tua, cinta itu sudah pasti. Betul apa tidak? Setiap orang tua itu pasti tumbuh cinta terhadap anak sang buah hatinya. Tapi yang menjadi PR terbesar kita bukan tentang kehadiran cintanya, tapi apa? Tentang keteladanannya. Anak hari ini hilang 2. Catat baik-baik. Hilang berapa? 2. Anak hari ini yang pertama adalah hilang karakter, yang kedua hilang keteladanan. Karena karakter ini sangat penting dalam kehidupan anak-anak zaman sekarang. Karena anak-anak muda sekarang ini gampang terombang-ambing kehidupannya, standar kehidupannya nggak tentu yang baik mana yang buruk, karena standar kehidupan sekarang sudah bukan dengan nasihat orang tuanya. Bukan nasihat guru ataupun juga dari madrasahnya. Tapi sekarang standar kebahagiaan sama kebenaran anak muda zaman sekarang niku bukan dengan nasihat orang tuanya, tapi dengan apa yang FYP di beranda TikToknya. Sepakat Bu hari ini? Nah, maka saya mau sampaikan sama jenengan semua, karakter itu lahir dari, kalau karakter itu disebut dengan dalam Islam saksiyah atau kepribadian. Saksiyah ini lahir dari 2 bentuk. Ada namanya akliyah atau pola pikir, yang kedua nafsiyah, pola sikap. Pola pikir itu dari apa? Informasi yang didapatkan. Coba anak kita hari ini saking randomnya pembahasan di TikTok, mulai dari pembahasan emak-emak nggak bayar COD bisa viral, sampai pembahasan Amerika versus Iran mereka tahu. Karena luasnya informasi. Kalau zaman jenengan, zaman saya masih satu arah. Apa itu? TVRI. Sekarang sudah dikemas dengan satu hal yang luar biasa. Kalau dulu jenengan pengen nonton bal-balan, dadak harus nonton di layar lebar. Kalau jenengan mau dengar radio, harus punya radio. Sekarang sudah tidak, dengan dibungkus dengan satu kemasan yang luar biasa, yang emak-emak sering nyebutkan disebut adalah dengan setan gepeng. Apa itu? HP. Ternyata teknologi ini bisa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Nah, yang saya sampaikan tadi, karakter itu penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ini menjadi acuan, menjadi ikatan dalam kehidupan anak-anak kita. Keluar dari rumah mereka nggak punya karakter, akhirnya mudah terombang-ambing seperti kuning-kuning keliling kali. Apa itu? Ini pikirannya kotor terus jenengan dia. Kan iso godong, iso kresek, iso jilbabnya ibu yang kuning atau baju saya juga yang kuning. Sudahlah, nanti mereka keluar nggak punya karakter. Kalau berteman dengan orang yang baik, it's okay. Anak muda zaman sekarang sistemnya suka dengan namanya sistem komunal. Apa? Di mana ada suara terbanyak, di mana ada yang ramai, di situ mereka menghinggap. Baik atau buruk, pikir carry. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, sudahlah hilang karakter. Mereka hilang yang namanya keteladanan. Bapak yang harusnya menjadi teladan, hilang sosok tersebut. Ibu yang harusnya menjadi teladan, hilang sosok tersebut. Ada sebuah kisah, anak kelas 1 itu usia berapa tahun? 7 tahun. Masih dengan polos-polosnya. Saya tanya, yang lain pada sholat berjamaah, dia tidak. Saya tanya, Le, kenapa kamu nggak berjamaah di masjid? Dengan lugunya dan jujurnya dia menjawab, Ustadz, ngopo aku neng masjid, uang bapak ibuku nonton sinetron neng rumah.
Karakter serta keteladanan itu lahir dari orang tua. Bu, catat baik-baik kalimat saya. Wanita, nek boten disibukkan dengan ilmu, maka wanita akan disibukkan dengan perkara perasaan. Betapa banyak wanita-wanita saat ini yang memutuskan sebuah perkara bukan dengan ilmu, tapi dengan sebuah perasaan. Bapak, kalau laki-laki tidak disibukkan dengan ilmu, maka bapak-bapak akan disibukkan dengan perkara logika. Ini yang terjadi, Bu. Maka teori peradaban, coba nanti jenengan cek beritanya atau cek kasusnya. Kalau mau runtuhkan Tegal Towo, runtuhkan. Ini Bantul ya maksudnya. Runtuhkan Bantul, salah satu diantaranya, engkau rusaklah kaum wanitanya. Kenapa wanita? Karena wanita menjadi tonggak peradaban umat dan wanita menjadi pencetak generasi. Apa yang dihilangkan dari wanita? Apa yang diruntuhkan? Dihilangkan kehormatannya. Apa itu kehormatannya? Dicabut rasa malunya. Itu, Bu. Ya, jadi ini awal dulu kita bahas kenapa penting yang namanya cinta serta keteladanan. Kalau cinta kita nggak habis-habis cinta kita. Ya, apapun diperjuangkan. Betul Pak ya? Ya, kaki di kepala, kepala di kaki. Kadang berangkat pagi, pulang pagi lagi kayak Bang Toyib misalnya. Demi siapa? Demi cinta kita terhadap anak. Tapi teladan itu jauh lebih penting, Mbak. Ya, itu. Ini pembahasan awal. Nah, satu perintah yang Allah katakan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, ya. Ini dibuka dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Hewang kang podo iman. Ini bukan cuma sekedar panggilan. Setiap ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, Bu, Pak, pasti ujungnya perintah. Kenapa? Karena kalau orang beriman sudah tidak ada negosiasi perkara syariat. Cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau anak jenengan cukup mengatakan tor monitor, anggota mau lapor, cukup itu saja. Apa perintahnya? Bukan cuma sekedar panggilan, tapi sebuah perintah adalah ku anfusakum. Apa itu ku anfusakum? Jagalah dirimu sike wa ahlikum dan keluargamu dari bahaya api neraka. Pertanyaannya, kalau anak jenengan pengen soleh, kudune sing kudu nyontohke soleh sinten riyin? Oke, kalau anak jenengan pengen nutup aurat yang maksimal, sing kudu nyontohke riyin sinten, Bu? Ibunya. Jaga diri terlebih dahulu, barulah jaga keluargamu. Artinya, mendidik diri sendiri bukan cuma untuk diri kita, Bunda. Kita memperkaya ilmu kita itu bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk siapa? Nih, legasi untuk warisan ke depannya siapa? Anak-anak kita di masa depannya, Pak. Seperti itu ya. Jadi satu perintah dalam kehidupan kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita dari bahaya api neraka. Ali bin Abi Thalib menafsirkan bahwasanya menjaga keluarga kita dengan mengajari mereka perkara agomo. Makanya Kanjeng Nabi pun ate ngendika, mayuridillahu bihi khairan faqihu fiddin. Ketika Allah ingin kebaikan dalam diri seorang hamba, yang Allah berikan dulu bukan jabatan, yang Allah berikan dulu bukan pangkat, yang Allah berikan dulu bukan gelar S1, S2, S3, S-Doger, S-Tongtong, S-Dekan, bukan itu. Yang Allah berikan adalah terlebih dahulu adalah faqihu fiddin. Apa itu? Faham dulu terhadap agamanya. SD Negeri Tegal Dowo luar biasa. Salah satu dua di antara sekolah Bantul yang punya program wisuda tahfidz. Tepuk tangan buat SD Negeri Tegal Dowo. Oke, ya. Hari ini saya mau absen dulu. Coba nanti silakan angkat tangan. Kalau yang nanti bilang, kalau saya bilang kelas 1 mana suaranya, angkat tangan gitu ya, sambil katakan saya gitu ya. Kita coba ya. Kelas 1 dapat berapa hari ini? Tahun ini? 42, berarti 2 rombel. Oke, kita coba ya. Yang nanti kelas 1 angkat tangannya sampai kelas 6 ya. Kita coba. Tim atau angkatan mana yang paling semangat dan yang paling kompak? Kita coba ya. Tes. Cek sound dulu. Kelas 1, mana suaranya? Oke, 1 orang suaranya Pak ya. Oke, baik. Oh, ini pendatang-pendatang baru ya. Ya, selamat datang di dunia SD Negeri Tegal Dowo ya. Oke. Kelas 2 mana suaranya? Oke. Ini jamaah Al-Ghibah ya. Lanjut jamaah rasan-rasannya. Kelas 3 mana suaranya?
Oh, oke. Kelas 4 mana suaranya? Kelas 5 mana suaranya? Oh, Masya Allah. Ini kelas 6 ini yang bentar lagi udah mau keluar dari tempat ini ya. Yang udah mulai muak dengan keadaan yang ada di sini ya. Kita coba. Kelas 6 mana suaranya? Oh, ini yang putih-putih ini jadi panitianya. Yang ngunduh kelas 6. Oh, Masya Allah. Untung putih-putih yang nggak hitam-hitam ya. Kalau hitam-hitam itu kalau anak jenengan itu adalah anak senja. Wah, hitam itu senja, senja itu identik dengan maghrib, nah maghrib itu identik dengan petang. Nah, untung jenengan ini putih-putih. Putih tahu nggak putih itu apa? Ya, putih itu suci ya, bukan kain mori tapi ya. Oke, terima kasih. Oke, gitu Bu ya. Jadi semuanya semangat ya. Oke, hari ini saya mau sampaikan sama jenengan semua perintah dalam kehidupan kita ketika kita sudah terlanjur menjadi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaku Allah adalah Tuhan kita, maka ayat ini adalah panggilan serta perintah dalam kehidupan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari bahaya api neraka. Oke, lanjut. Selanjutnya dikuatkan oleh sabda Nabi lagi yang dikatakan khairukum li ahlikum wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya. Wa anna, kata baginda Rasul, khairukum li ahli, dan aku yang paling baik dengan keluargaku. Jadi kalau kita melihat bagaimana perilaku seorang bapak kepada anak, perilaku suami terhadap istri, lihatlah bagaimana Kanjeng Nabi melakukan itu semua. Pertanyaan saya, ibu punya anak tidak? Punya. Sayang sama anaknya? Oke, pertanyaan saya, ngurus anak capek mboten? Aku takon ibu, mantu bapak sih jawab. Ibu ngurus anak capek mboten? Jawab dengan jujur, nggak usah pura-pura kuat, nggak usah pura-pura bahagia. Kalau meletre, ngomong meletre. Wong sing biasanya misu-misu ning omah mbokne kok. Tanya, saya mau nanya lagi ya buat ibu-ibu. Ngurus anak capek mboten? Oke, dadak dingonoke lagi jujur ya. Saya geser ke bapak. Bapak ngurus anak capek mboten? Mboten. Wong sing ngurus mbokne. Saking pentingnya bapak dalam kehadiran pengasuhan seorang anak, pemerintah daerah membuat gerakan namanya Gemar, gerakan ayah mengambil tetap sing teko. Saking pentingnya pemerintah daerah membuat program ayah, ada gerakan Gamas, gerakan ayah mengantar anak sekolah, tetap sing nganter. Mohon maaf ya Pak ya, namanya juga ibu. Oke, punya anak, saya mau nanya, kalau anak bermasalah, kita lebih seringnya ya lemah lembut kepada anak sendiri atau kepada anak orang lain? Jawab. Lebih lemah lembut kepada anak sendiri atau anak orang lain? Anak orang lain. Anak orang lain bermasalah, jenengan pripun? Masya Allah, anak soleh. Ibunya mana? Sana sama ibunya. Kalau anak sendiri bermasalah gimana Bapak Ibu? Itu ibu, saya geser ke bapak. Bapak punya istri? Punya. Biasanya kalau bapak-bapak lebih lemah lembut kepada istri sendiri atau istri orang lain? Aku takon bapak. Bukan ibu yang jawab, ini ibu-ibu over ya. Bapak lebih lemah lembut kepada istri sendiri atau istri orang lain? Aku nanya bapak, ibu. Istri. Ada yang bilang, Ustadz kalau bisa dua-duanya kenapa harus pilih salah satunya? Namanya juga ibu-ibu. Ini kan ras terkuat di dunia. Inilah orang-orang yang kalau riting kanan belok. Oh, kita kewangi kafe. Masya Allah. Pasal 1, wanita selalu. Kalau wanita salah kembali ke pasal 1 selalu. Iki sing marake bapak senang neng cakruk daripada neng omah. Inilah karena wanita pengennya difahami dan dimaklumi. Maka muncul lagu karena wanita ingin dimengerti tapi ratau ngerteni. Betul Pak nggih? Itu yang terjadi. Baik. Nah, maka perintah dari sabda Nabi adalah bagaimana kita ya sebaik-baik jenengan berprestasi di luar oke Pak, tapi jangan pernah engkau prestasi di dalam rumah, jauh lebih penting. Oke? Itu. Kita lanjut. Oke, saya percepat saja. Bu, kalau saya bilang ibu jawabnya halo. Ibu. Kalau saya bilang jamaah semua bilang yoi. Jamaah. Jamaah.
Di era digitalisasi saat ini, mengurus anak tantangannya banyak apa tidak? Sulit apa tidak? Sulit. Kalau zaman dulu tantangan ibu kalau mendidik anak apa? Paling tidak mau mandi di sore hari. Bal-balan itu sempritan terakhir ketika adzan maghrib. Atau main layangan ora bali-bali. Nggih, Pak, nggih. Sekarang walaupun mereka di rumah tapi raganya di luar. Walaupun mereka raganya di rumah tapi pikirannya ada di luar, Bu. Ini yang terjadi. Menjadi ibu di zaman milenial atau Gen Z atau Gen Alpha sekarang itu berat tantangannya. Maka saya mau sampaikan sama jenengan semua, di ilmu pengasuhan dan ilmu parenting, beda generasi, beda komunikasi. Kita harus mengklasifikasikan dulu generasi-generasi yang ada zaman saat ini. Kita nggak bisa, nah zaman ibu dulu begini, berbeda zaman, Pak. Zaman jenengan dulu nggak punya HP, nggak punya app, nggak punya Mobile Legend. Anak zaman sekarang mudah terdistraksi. Gampang nggak geraknya, lebih banyak magernya, betul? Tuh disuruh les nggak mau, disuruh beraktivitas ngewangi bapak mbok ini raglem, terus bikin story, semua akan indah pada waktunya, pret ketipret. Itu anak muda zaman sekarang tuh. Makanya karakter instan terlalu tertanam dalam kehidupan mereka. Akhirnya yang terjadi ketika mereka mau kaya, jalurnya nggak pakai proses. Karena anak muda sekarang nggak tahu proses. Ketika mereka pengen kaya, jalurnya instan. Apa? Pinjol. Apa? Judol. Ini yang terjadi, Pak. Yo, beda generasi, beda komunikasi. Kita coba klasifikasikan dulu generasi tersebut. Ada generasi baby boomer, kelahiran 46 sampai 64. Angkat tangannya. Ini kalau ada mesti buyut ya. Oke, nggak ada. Terus generasi X 65 sampai 80. Cung. 65 sampai 80. Menolak tua, Pak ya. Geser lagi, generasi milenial 8197. Simbah milenial, Mbak jenengan. Milenial. Oke, ini rata-rata kalau milenial penggunaan sosial medianya kalau nggak Facebook itu TikTok. Betul ya, Facebook itu di marketplace nyari-nyari daster murah-murah, nyari-nyari obat-obat, mohon maaf asam urat, kolesterol lah gitu ya. Terus Gen Z 98 sampai 2012. Ada Gen Z di sini? Oh, Bapak Gen Z, Pak. Oh, Gen Z, hai. Oh, itu guru yang haus validasi. Ya, itu ya. Terus anak jenengan masuk di gen apa? Kalau ada ustadz atau pemateri yang mengatakan mendidik anak SD atau mendidik anak Gen Z di SD itu salah. Karena anak kita masuk di klasifikasi generasi Alpha. Generasi tahun 2012 sampai 2024. Generasi yang cerdas melek teknologi. Kenapa? Ketika mereka brojol, owek-owek langsung madepe nopo HP. Mbok-mbok atau bapak-bapak zaman dulu ketika anaknya brojol, wek minimal bapaknya ngadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penak. Saat ini mboten ketika ada orang tua melina anak brojol, wek, dok bentar dok. Digawe napa? Story. Akhirnya menopo, dari kecil anak sudah mengetahui dan menyaksikan, oh ternyata orang tuaku itu bentuk kotak kameranya 3. Nopo niku? HP. Resah mboten sama keadaan anak sekarang yang kecanduan HP? Resah. Pertanyaan saya, siapa yang pertama kali mengenalkan HP? Ya sudah, berarti pajak ditanggung pemenang. Ya, jadi anak generasi cerdas teknologi ini gampang ke distraksi, Pak. Gampang nggak fokus, gampang mohon maaf. Akhirnya itu tadi standar kehidupannya mereka sudah tidak menjadi standar kehidupan yang baik lagi. Nah, saya mau sampaikan sama jenengan semua. Mungkin Pak Babin Kaptip, Pak Babinsa juga pernah mendapatkan informasi ini bahwasanya di tahun 2045 Indonesia itu akan mendapatkan bonus demografi yang akan menguasai Indonesia itu adalah anak-anak muda Gen Z sama Gen Alpha. Coba kita bayangkan 20-30 tahun ke depan kalau kualitas anak muda, kualitas generasi kita semakin ke sini semakin meletre, siti-siti tantrum, siti-siti nesu, siti-siti enggak baperan dan seterusnya. Mau digimanakan nanti ke depannya negara ini Bapak Ibu sekalian? Betul tidak? Betul. Maka hari ini saya mau sampaikan sama jenengan semua, mendidik anak zaman sekarang itu butuh trik dan butuh cara. Oke, apa fakta-fakta yang terjadi? 1, anak kecanduan games. Apa fakta yang terjadi ketika anak kecanduan game? Bu, saya mau nanya sama jenengan. Anak jenengan mainnya apa? Ya, game. Saya tahu game-gamenya apa. Roblox, FF.
Mobile Legend. Apalagi? Noto boto, tukang po. Kok iso anak yang game noto boto iki? Oke. Apa efek dari kecanduan game? Menghancurkan semangat belajar dan juga mengurangi konsentrasi. Sehingga anak itu sekarang itu mudah tidak fokus. Coba, kalau zaman dulu milenial kurang lebih kefokusan dalam hal untuk menerima materi kurang lebih sekitar 15 menit ke atas fokusnya. Nah, anak zaman sekarang, Pak, ya, menerima materi itu fokusnya cuma 10 menit ke bawah. Ini artinya tantangan bagi guru-guru, Pak. Coba bayangkan, kalau di satu kelas rombelnya itu full 28, ya dan anaknya cuma fokus sekitar 10 sampai 15 menit, ini butuh retorika bagaimana seorang guru menyampaikan materi terhadap anak-anak kita. Sepakat, Bu? Itu yang terjadi. Nah, artinya Bapak Ibu saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kondisi saat ini sudah luar biasa. Yang ketiga, kecanduan gadget, hidup nggak produktif dan waktu terbuang sia-sia. Akhirnya kecanduan game sama gadget menjadikan anak kita nggak aware terhadap kondisi lingkungan saat ini. Betul apa tidak? Mbok nek kerepotan, ya dia nggak responsif gitu loh. Nek zaman dulu, Bu, tak ewangi Bu, tak tolongi. Sekarang nek ora dikon, ra gelem gerak. Dikon abot ya, dikon abot, terus begitu dijarke tidak peka. Nah, itu yang terjadi, Bu ya. Karena mereka ketika kecanduan game dan juga kecanduan gadget, mereka sudah nggak aware dengan lingkungan sekitar. Sosial media itu ternyata membuat orang menjadi antisosial, Pak. Ini yang terjadi, oke? Lanjut. Obat-obatan terlarang serta pornografi dan porno aksi, ini yang terjadi. Bu, Pak, nanti akan saya sampaikan fakta yang terjadi ya selanjutnya. Nih, kita negara keempat dunia yang menjadi peringkat konten pornografi anak-anak. Jadi kan kemarin dapat dengar kasus itu, ada seorang guru yang ngajak anak muridnya yatim ke rumahnya ibu guru itu dan dieksekusi sama ayahnya. Tahu ya? Kita nggak usah bahas itu, sudah paham kan? Nah, kita coba lihat fakta yang terjadi. Bu, kemarin ini agak sedikit deep ya pembahasannya. Saya mau sampaikan sama jenengan. Kemarin saya ngobrol dengan seorang yang mohon maaf dia ngaku sebagai orang yang suka sesama jenis atau pelaku yang punya penyimpangan seksualitas. Ini poinnya, saya mau sampaikan sama jenengan semua. Saya tanya, lu kenapa bisa seperti ini? Ini kan lo gue gitu ya. Mohon maaf ya, kalau di Bantul kan lo nggak pakai gue, lo ya. Dia jawab ya, asal muasalnya gue bisa jadi seperti ini karena kebanyakan PMO. Konten-konten pornografi. Jadi dia kecanduan itu, terus yang kedua, gue kurang kasih sayang. Kesimpulan di antara salah satu penyebab penyimpangan sosial, penyimpangan seksualitas adalah kurangnya kasih sayang. Dan yang ketiga, dia jawab, kan ketiganya gue suka tapi pengen ngelakuin tapi gue bingung. Kalau sama cewek takut dadi, maka terpaksa melampiaskannya kepada cowok. Yang pertama karena faktor pornografi yang terus menghujam dalam kehidupan mereka sehingga mereka kecanduan, akhirnya punya hasrat untuk melakukan itu, tapi karena takut ketika dengan cewek jadi maka dengan cowok. Dan yang ketiga faktornya adalah kurang kasih sayang serta perhatian dari orang tua. Enggak cuma 1-2 anak Bu yang saya temui seperti itu. Mereka rata-rata tidak punya kehadiran sosok bapak dalam kehidupannya. Maka Bapak 0 sampai 14 tahun. Catat, 0 sampai 14 tahun seorang Bapak harus perbanyak momen dengan seorang anak. Itu ya, karena akan membentuk bagaimana jiwa kepemimpinan, jiwa keteladanan, dan ketika seorang anak cewek mengidolakan Bapak, maka Bapak akan menjadi sosok yang menjadi luar biasa dalam kehidupannya. Saya mau sampaikan satu, silakan dicatat. Ayah ini adalah makhluk luar, ya, tapi tutup makhluk gaib ya. Bapak makhluk luar yang aktivitasnya selalu ada di luar rumah. Tapi satu kalimat yang mau saya sampaikan, ayah tidak selalu hadir di setiap saat, tetapi ayah selalu hadir di waktu yang tepat. Tepuk tangan dulu buat ayah.
Makanya kami di rumah ketika ada bocil kami datang ke sekolahnya kita bilang, "Bu, saya minta kalender pendidikan sekolah di mana anak ini butuh peran bapak atau peran orang tua, di mana membentuk kedekatan sama bapak, di mana ada hari ayah, minimal saya hadir ketika saya kerja, minimal saya tukar shift kah atau misalnya saya izin kah atau untuk apa." Karena ketika anak sedang tampil, anak dibersamai oleh bapaknya 5 atau 3 menit dia lihat bapaknya menyaksikan dirinya tampil, dia mengatakan, "This is the fatherman, bapakku, pahlawanku." Jangan tahu, saya bisa sampai seperti ini berkat kedekatan saya dengan sosok siapa? Bapak saya yang memberikan keteladanan dalam kehidupan saya. Penting nggak menjadi seorang ayah tuh? Penting. Ini kita buktikan lagi ya. Terus pelaku bullying. Ini juga yang terjadi, menghancurkan mental dan kepribadian. Bu, silakan dicatat. Apa sih akar masalah dari bullying itu? Kami riset dan kami coba interview teman-teman yang menjadi pelaku bullying. Salah satu di antaranya karena emosional anak di rumah belum tersampaikan. Ulangi, emosional anak di rumah belum tersampaikan. Sudah jam 8 lebih 10 ya. Saya percepat saja nih. Nah, akhirnya ketika tidak tersampaikan emosionalnya, ketika anak pengen memberikan versi terbaiknya, mau klarifikasi, mau ngomong, orang tuanya selalu menutup anaknya dan mengatakan, "Le, ojo kakek ngomong, Le, jangan banyak tanya, kalau kamu banyak tanya, Bani Israel kakek takon. Le, kalau kamu ngomong begini, kalau kamu begitu, kamu durhaka sama orang tua." Dia mengungkapkan perasaan itu tidak sampai, akhirnya emosionalnya tertumpuk menjadi sampah, dan dia lontarkan kepada siapa? Teman yang dikiranya menjadi teman yang lemah dalam kehidupannya. Dan ternyata pelaku bullying selanjutnya lahir dari korban bullying. Jadi mata rantai, Bu, yang harus kita hapus dari mana? Rumah masing-masing. Emosional anak harus tersampaikan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ya. Termasuk juga penyimpangan ideologi. Saya percepat saja. Tuh, fakta-fakta yang terjadi. Kronologi anak bunuh ibu di Medan berawal dari game online. Jadi bermain game yang dimana ada pisau-pisaunya itu. Nah, dia mengatakan dan punya prinsip ketika dia nggak suka sama seseorang, maka dia bunuh. Dan ibunya dibunuh akibat bermain game online. Lanjut. Akhirnya sosial media. Kita melihat ibu sekalian, nah ada seorang anak SD kelas 2 yang DM saya di TikTok dengan mengatakan, "Kak, jangan lupa likom dong." Apa itu likom, Bu? Like dan komen dong. Artinya bukan likomnya yang kita fokuskan, tapi seorang anak 8 tahun kebahagiaannya sudah dari apresiasi manusianya. Akibat dari apa? Sosial media. Dia akan bahagia ketika dia diberi api-api. Dia akan bahagia ketika dapat like. Coba bayangkan ketika dia besok bertumbuh dewasa, maka kemuliaannya tergantung dari apresiasi manusia. Bahaya, Bu. Makanya siapapun yang dia bergantung hidupnya dengan tepuk tangan manusia, maka hati-hati, nyamuk pun bisa mati gara-gara tepuk tangan. Paham ya? Oke, saya cepat lagi. Oke, yang selanjutnya kita melihat bagaimana di sini banyak kerusakan-kerusakan. Saya menanya sama jenengan, musibah bencana terbesar apa yang sedang kita alami saat ini? Banjir, tanah longsor, ada lagi? Oke, ada lagi? Oke, nyuwun sewu Pak Babinsa, nyuwun sewu Pak Babinsa. Mungkin ini ada satu fakta yang menarik yang bisa saya sampaikan sama jenengan semua. Musibah bencana terbesar kita hari ini adalah sebentar Pak Babinsa, jangan langsung nganu saya ya. MBG ini bukan makanan bergizi gratis yang mau saya kritisi. Karena itu nanti akan ada sendiri wilayahnya. Tapi MBG yang saya maksud adalah musibah bencana generasi, Pak. Kalau tsunami langsung kelihatan nampaknya, kalau tanah longsor langsung kelihatan bentuknya. Tapi kalau generasi, Pak, lambat laun akan hancur dengan sendirinya. Di apa? Digusur dengan pemahaman pemikiran-pemikiran yang luar biasa buruknya. Ada 4 F yang ditanamkan. Apa itu pemikirannya? Fun, food, fashion, sama film. Akhirnya anak tidak punya karakter dan tidak menjadi sosok yang baik dalam kehidupan orang tuanya. Oke, musibah bencana apa, Bu? Generasi. Oke, saya percepat saja. Nah, 15 juta anak Indonesia alami krisis figur ayah. Lagi-lagi, ternyata ya yang terjadi itu kasusnya bukan cuma terhadap anak, tapi juga terhadap orang tua. Kita lihat lagi. Terakhir dari saya contohnya ya. Ini ada curhatan emak-emak. Terakhir dari saya.
Seharusnya ayah jadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Betul Bu ya? Sepakat Pak ya? Oke. Tapi ini tidak pada suami saya. Suami saya sangat acuh sama anak-anak, jadi imam sholat tidak mau, mengajari anak belajar juga belum pernah, apalagi urusan sekolahan sama sekali belum pernah. Semua yang berkaitan sama tumbuh kembang anak, saya lakukan sendiri. Seperti janda saya. Jadi ada orangnya, ada wujudnya, tapi nggak ada kontribusinya. Terus dia katakan, ya maaf jadi buka aib suami. Terus saya katakan, sudah pernahkah diobrolkan sama suami? Dia jawab, sudah sering tapi dia tetap keras kepala. Saya tanya lagi sama dia, suami pernah ada masalah kedekatan sama orang tuanya, mungkin di masa lalunya tidak pernah ada. Tetapi dulu dia sangat dimanja oleh ibunya. Jadi kita serba dilematis Pak. Jadi ada tipikal orang tua. Satu, ada orang tua yang namanya orang tua otoriter. Pokoknya titik tidak pakai koma. Wis pokoknya manut bapak, manut mbokmu. Wis arep bakatmu nang ndi pokoknya manut koyo ngene. Itu otoriter. Yang kedua, orang tua yang permisif. Apa itu permisif? Skeptis, leleh luweh terhadap anaknya. Jadi anak tidak punya arah. Atau yang ketiga, menjadi orang tua yang demokratis. Selalu memberikan ruang diskusi terhadap anaknya untuk memberikan keputusan sesuatu hal itu. Nah, ternyata bisa memiliki karakter seperti ini awalnya karena sangat dimanja oleh ibunya atau orang tuanya. Terus saya sangat dikekang sama suami saya kerja nggak diperbolehkan, ke rumah ibu saya juga dimarahi, dan apa yang terjadi faktanya? Suami saya suka judi online. Akhirnya siapa yang rusak? Siapa yang kena? Mental istri dan juga anak yang terjadi saat ini. Oke, itu penting jadi orang ayah. Nah ini saya mau sampaikan faktanya. Indonesia masuk ke dalam negara ketiga fatherless country. 1 Amerika, 2 Brazil, 3 Indonesia. Peran ayah dipertanyakan dalam kehidupan anak-anak kita. Yuk para ayah, hari ini saya mau sampaikan sama jenengan semua. Hari ini kita dituntut sama Tuhan, sama Allah bukan untuk menjadi ayah yang sempurna, tapi menjadi ayah yang berguna untuk anak-anak kita. Oke, terakhir ya, karena mungkin waktu sangat terbatas. Ya, maka hidup di dunia ini Bapak Ibu hanya seni memainkan sebuah peran. Apa sih peran kita? Kalau ibu dikatakan menjadi madrasatul ula, menjadi pendidik madrasah pertama, dan bapak wal abu sebagai apa? Mundiruha. Apa itu mundiruha? Kepala sekolahnya. Tapi sekarang nyuwun sewu, banyak kepala sekolah yang atau bapak-bapak tidak menjadi kepala sekolah, tapi hanya sekedar untuk menutup dan membuka pintu gerbang sekolah. Jadi peran sebagai kepala sekolah sudah hilang, semuanya dilimpahkan kepada ibu yang dimana lebih banyak waktunya bersama anak-anak. Betul Bu ya? Maka menjaga kewarasan diri di zaman sekarang menjadi emak-emak penting buatan Bu? Penting. Kalau pulang kerja, suami nyarinya anak atau istri? Anak. Yang ditanya anak atau istrinya? Anaknya. Ini yang terjadi ya Bu. Masya Allah tabarakallah. Oke, mungkin karena waktu sangat terbatas, saya nggak bisa terlalu berpanjang lebar karena juga kondisi semakin hari ini matahari semakin naik dan skincare semakin luntur ya. Hari ini saya mau coba sampaikan sama jiran semua aja yang terakhir pada intinya seperti ini Bu. Oke. Ada satu video yang mau saya sampaikan, ada nggak ya? Oke, habis ini kita hadroh. Nah ini Bu, ini teman saya namanya Mas Cipeng. Ada yang tahu? Dokter Tirta. Audio oke, aman ya audionya ini. Ajaklah ngobrol. Kenapa? Karena anak Anda itu bukan mentang-mentang dia anak-anak, mereka tuh nggak bisa paham. Bedanya anak kecil dan dewasa cara kedokteran adalah anak kecil itu nggak bisa balas omongan, tapi mereka memahami apa yang kita omongin. Jadi kalau Anda ngomong ke bayi, makan, ngomong, mereka tuh paham Anda ngomong apa. Dan anak itu copycat dari orang terdekat. Jadi kalau anaknya hobi ngomong kotor, itu jelas. Iya. Kalau orang tuanya nggak ada, berarti circle-nya dia. Jadi ajaklah ngobrol. Dan karena anak keinginan tahunnya gede, kasih tahu Anda tuh cari uang dari mana. Nah ini kan tentatif. Yang membuat saya berubah di SD itu adalah ketika orang tua saya mengajak saya ke kantor. Jadi saya tahu bapak ibu saya tuh ngapain, cari uang tuh ngapain. Itu akhirnya yang saya lakukan karena saya. Anak saya tuh saya ajak ke kantor nih, bapakmu kayak gini, di rumah sakit gini, dokter tuh gini. Dan akhirnya itu yang mengakibatkan anak akan paham bahwa hidup ini butuh uang. Dan anak tuh akan merasa dianggap karena diajak ngobrol terus. Jadi mereka belajar kosakata tuh dari orang tuanya. Nah yang saya lihat di beberapa parenting, dan saya belum.
capek kerja, berisik. Jadi anak tidak diberikan kesempatan buat ngomong. Akibatnya apa? Di masa yang dewasa, anak nggak boleh berpendapat. Itu alasan kenapa tidak semua anak Indonesia jadi storyteller, Pak. Karena ketika di keluarga aja mereka nggak dikasih kesempatan ngomong. Baru ngomong dikit, tukang bantah kamu, durhaka kamu jadi anak kecil. Padahal baru cuma ngomong Pak dulu, nggak gitu lah. Jadi anak kecil itu karena mereka belum bisa membedakan baik dan buruk, mereka tuh sangat vokal, jadi polos. Oke, paham nggih? Jadi satu, anak itu copycat. Anak itu adalah seseorang yang tidak pandai mendengar tapi pandai melihat. Maka muncul kaidah di dalam ilmu Bantul, itu ada namanya children see, children do. Anak melihat dan anak melakukan. Jadi efektivitas dalam kita mendidik anak itu bukan cuma sekedar dengan cinta, tapi dengan keteladanan. Karena anak itu melihat teladan dari siapa? Dari kedua orang tuanya. Dengan siapa yang terdekat dalam kehidupannya. Terus yang kedua, anak sering-sering diajak untuk komunikasi. Kenapa kok kita kalau sering mengkoreksi anak-anak itu tidak terima? Karena kita terlalu sering mengkoreksi tapi lupa membangun koneksi. Jadi yang perlu difikirkan hari inilah bagaimana membangun koneksi terlebih dahulu sehingga koreksi itu seolah-olah bukan menjadi koreksi tapi menjadi nasihat yang terbaik untuk anak-anak kita. Kadang kita sebagai orang tua terlalu cepat untuk mengkoreksi tapi lupa untuk membangun koneksi. Akhirnya ketika anak tidak diajak ngobrol dan tidak diajak ngomong, maka ini mengakibatkan anak-anak kita itu tidak berani berpendapat. Makanya banyak sekarang anak-anak muda itu penyakit jiwanya kena. Apa itu? Ada namanya ini ngomong overdosis orang sepuh ini ya, kakek bodrek ya. Overthinking, stimulus, terus ada lagi apalagi namanya insecure, anxiety, ada security, pokoknya banyak sekali masalah-masalah yang terjadi hari ini. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, poin penting hari ini yang pertama, kesimpulan atau konklusi pada kesempatan kali ini saya minta sama jenengan semua membangun kesadaran menjadi orang tua itu penting. Kalau sudah terlanjur jadi orang tua, nggak cuma sekedar orang tua biologis, tapi jadilah orang tua yang ideologis. Apa itu? Punya prinsip dan punya arah kehidupan. Anak kita mau dibawa ke anak kita. Kapan anak jenengan mau dibawa kemana itu sering-sering diobrolkan. Makanya ada kaidah ilmu ketika anak sudah tidur silakan orang tua itu namanya sering-sering pillow talk. Pillow itu bantal, talk itu ngobrol. Terus ngobrol karo bantal. Mesti ngobrol di bantal sama pasangannya. Sering-seringlah komunikasi karena 75-80% isi dari keluarga atau isi dari pernikahan atau parenting itulah komunikasi Bu sekalian ya. Itu. Nah, maka satu membangun kesadaran, yang kedua kalau sudah sadar ayo scale up atau pelajari ilmu-ilmunya. Jadi menjadi seorang tua itu nggak ada sekolahnya. Kalau jadi babinsa, babin kaptipmas itu ada sekolahnya. Kalau jadi orang tua nggak ada sekolahnya. Kita harus peran aktif untuk bagaimana update terhadap ilmu-ilmu tentang pengasuhan. Seperti itu, nggih. Jadi pertama membangun kesadaran, dua adalah pelajari ilmu-ilmu pengasuhan, dan yang ketiga tetaplah menjadi teladan untuk anak-anak kita. Kita pergi ke masjid bukan untuk diri kita, Pak, tapi untuk mendidik, melatih, menteladani anak-anak kita. Kita taat syariat juga bukan untuk diri kita pribadi, tapi untuk siapa? Untuk legasi atau warisan-warisan kita ke depannya. Semoga bermanfaat karena waktu sangat terbatas, karena minimal paling tidak saya 1,5 jam itu sudah sama muhasabah karena waktu sangat terbatas. Mungkin kita tutup dengan sesi terakhir dengan hadroh bersama-sama. Hadroh ready mboten? Ready mboten? Ready. Ibu bapak sekalian, sebelum saya akhiri dan doa bersama, kita tutup closing dengan hadroh bersama-sama. Sakit nggih? Sakit nggih? Oke, hari ini saya mau mempersembahkan kepada jenengan semua satu lagu Alamate Anak Soleh. Sakit mboten? Sakit dong. Wah, ini tim hadroh napa jenenge? Asmanipun? An-Naja. Oh, Naja. Oke, baik. Kita coba nggih. Kula riyen intro nggih. Oke. Nadane nada tinggi napa nada sedang napa nada derek? Oke. Alamate anak soleh iku papan batane mukmin anut ing syariat kang dihin lisane
alus ngendikane kapindo mulyakan ing wong tuane An-Najm. Alamat anak soleh iku papan batane mukmin anut ing syariat kang tihin lisane alus ngandikane kapindo